Berikut adalah sebuah hadis yang sangat ditakuti oleh kaum Yahudi yang menyebutkan bahwa pada akhir zaman nanti umat Islam akan memerangi dan mengalahkan kaum Yahudi. Walaupun banyak orang Yahudi yang mengakui kebenaran hadis ini, kebanyakan dari mereka tetap tidak mau beriman. Bahkan kaum Zionis Israel yang mayoritas mengikuti agama Yahudi terus menutupi kebenaran tersebut dan melancarkan permusuhan terhadap umat Islam. Peristiwa yang terjadi di Gaza, Palestina, saat ini menjadi bukti nyata betapa kejamnya tindakan mereka terhadap umat Islam. Hadis ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah, mengingat banyak dari apa yang beliau kabarkan 14 abad yang lalu, kini terbukti terjadi sesuai kenyataan. Dan yang belum terjadi, pasti akan terwujud karena kebenaran yang terkandung di dalamnya berasal dari wahyu Allah. Hal ini juga menunjukkan bahwa kenabian Rasulullah adalah benar. Dalam jurnal kajian keislaman berjudul Hadits yang Menakutkan Yahudi, karya Utang Ranuwijaya, Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2016, dijelaskan bahwa peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir akan terus berlanjut hingga menjelang kiamat. Salah satu kabar gembira mengenai kemenangan umat Islam adalah ketika umat muslim akan memerangi dan mengalahkan kaum Yahudi menjelang hari kiamat. Kejadian ini diperkirakan terjadi saat kemunculan Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dalam hadis Rasulullah, dikabarkan bahwa pasukan Yahudi pada akhir zaman akan dipimpin oleh Dajjal, sementara umat Muslim bersama Nabi Isa alaihi salam akan berhasil membunuh Dajjal di kota Lod, Palestina, yang kini merupakan wilayah Israel. Perang yang terjadi saat itu tidak akan seperti perang modern dengan alat canggih seperti pesawat tempur atau rudal, melainkan akan menggunakan senjata tradisional seperti pedang, tombak, kuda, dan kekuatan pasukan. Hadis yang dimaksud diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon, tetapi batu dan pohon itu berkata, 'Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia.' Kecuali pohon Gharqad, karena ia adalah pohon Yahudi." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Israel diketahui gencar menanam pohon Gharqad yang sering dikaitkan dengan ramalan Islam tentang akhir zaman. Pohon Gharqad, Lycium shawii, dikenal sebagai tanaman berduri yang tumbuh di padang pasir dan disebut juga dengan istilah box thorn. Tanaman ini seringkali dikaitkan dengan simbol Yahudi dalam hadis yang menyebutkan bahwa pohon tersebut tidak akan berbicara untuk membongkar keberadaan orang Yahudi di baliknya, berbeda dengan pohon dan batu lainnya yang akan memberitahukan kedudukan mereka. Penanaman pohon ini oleh Israel bahkan sudah dilakukan sejak sebelum berdirinya negara Israel pada tahun 1948 dan dilakukan oleh organisasi seperti Jewish National Fund. Ada yang berpendapat bahwa Israel menanam pohon Gharqad ini sebagai upaya untuk menghindari takdir yang disebutkan dalam ramalan Islam tentang akhir zaman. Dalam hadis lainnya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengungkapkan, "Kaum Yahudi nanti akan memerangi kalian, akan tetapi kalian diberi kekuatan menguasai, mengalahkan mereka." Kemudian sampai batu pun berkata, "Wahai Muslim, ada orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia." Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Ahmad. Hadis ini juga mengisyaratkan bahwa benda-benda mati seperti batu dan pohon akan berbicara atas izin Allah, mengungkapkan persembunyian orang Yahudi. Ibnu Hajar menyatakan bahwa berbicaranya benda mati ini merupakan tanda-tanda menjelang kiamat. Meskipun ada kemungkinan tafsiran kiasan, yang dimaksudkan adalah bahwa bersembunyi di balik benda-benda tersebut tidak akan menguntungkan bagi mereka. Sebagai pengecualian, pohon Gharqad yang dikenal sebagai pohon Yahudi tidak akan berbicara, yang menunjukkan adanya perbedaan di antara makhluk Allah. Hal ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Musa yang pernah menghadapi batu yang bergerak saat pakaian beliau diambil. Meskipun kejadian semacam ini sulit dipahami dengan logika manusia, semuanya terjadi atas kehendak Allah dan membawa hikmah dan pelajaran bagi umat manusia. Dengan demikian, hadis-hadis ini mengingatkan kita tentang ketakutan yang dialami oleh kaum Yahudi dan Zionis Israel, serta menunjukkan bahwa takdir yang telah digariskan oleh Allah akan terjadi apapun usaha yang mereka lakukan untuk menghindarinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah agar kita lebih semangat dalam menyebarkan berita-berita Islam. Semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah di jalan yang lurus, yaitu jalan Islam. Amin.